Ini saya, Mada, dan Mince. Kami berteman baik sejak kecil sampai sudah tumbuh besar. Setelah lulus SMP, kami tidak melanjutkan sekolah karena bapak dan ibu kami tidak punya uang untuk menyekolahkan kami. Setiap hari, saya dan Mada sibuk membantu orang tua kami, membersihkan rumah, dan memasak di dapur. Mince sudah menikah. Dia menikah dengan Lipus, laki-laki dari kampung sebelah. Sudah 3 tahun mereka menikah, tapi belum memiliki anak. Ibu saya bilang Tuhan belum memberikan anak karena Tuhan belum bisa mempercayakan anak kepada mereka. Ada benarnya juga, Lipus tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana dia dapat memberi makan anaknya? Mencari makan untuk mereka berdua saja sudah susah setengah mati. Di kampung kami, rata-rata hidup biasa saja. Paling banyak rumah terbuat dari kayu, dengan lantai tanah saja. Belum bisa membuat lantai dari semen, apalagi keramik. Hanya beberapa orang saja yang bisa. Anak muda banyak yang pergi cari kerja di kota Kupang, atau ada yang pergi sampai Batam, Medan, Riau, Kalimantan, dan Bali. Ada juga yang pergi mengadu nasib sampai ke luar negeri sana. Pada suatu hari, ada satu kawan lama saya. Dia kembali ke kampung setelah merantau 6 tahun lamanya. Sudah lama juga ya. Saya hampir lupa wajahnya. Namanya Tinus. Walaupun sudah lama merantau, wajah Tinus tidak berubah, tidak bertambah ganteng. Tinus bercerita kalau dia sudah sukses di Malaysia. Di sana dia bekerja di kebun kelapa sawit. Memang dia sudah sukses. Terlihat dari bajunya yang bagus. Dia bilang dia sukses mengumpulkan uang banyak. Dan sekarang dia mau bantu kawan-kawan lain agar bisa pergi bekerja di Malaysia juga. Dengar ya, kalau bekerja di sana, nggak perlu pakai ijazah atau sekolah tinggi-tinggi. Tidak perlu. Saya beritahu ya, saya punya kawan banyak bekerja di sana, jadi pembantu rumah tangga. Tahu kan gaya orang kita itu, sampai di sana, bicara tinggi bilang kerja jadi asisten rumah tangga. Padahal sama saja, pembantu itu. Kerjanya gampang, tidak susah. Sama dengan yang kita lakukan sehari-hari. Mencuci piring, memasak. Enak kerjanya, gampang. Terus gajinya besar apa tidak? Gaji tergantung tempat, tergantung kerja di mana. Mau di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, atau di mana? Biasanya kisaran gajinya bisa 2 sampai 6 juta per bulan. Kami bisa pergi tidak? Sekarang hanya tersedia lowongan untuk perempuan saja. Anak Mada. kamu itu loh. Siapa namanya? Mada. Iya, Mada. Lebih baik dia saja yang pergi ke sana. Gaji besar. Daripada tunggu di sini laki-laki datang bawa oko mama. Ngajak kawin. Kalau di dalam negeri, Jakarta, Bali, Batam juga bisa kerja di Indonesia. Tapi sama-sama kerja banting tulang, gaji lebih kecil daripada di luar negeri. Padahal pekerjaan sama. Gaji paling cuma 500.000, 700.000. Untuk apa? Bapak Tinus bisa bantu urus persyaratan kita? Gampang. Itu saya yang atur semua. Yang penting siap. Surat-suratnya nanti saya yang urus. Kalau begitu, saya pulang beritahu istri Aman. saya. Sore nanti saya beritahu. Jangan lama-lama nanti. Saya ini kesini karena ingat kalian. Makanya saya datang. Kalau tidak, Nanti kita temu di mana? Nomor HP masih ada? Masih. Ya, bolehlah. Di tempat jual kelapa itu, tempat laki-laki sering berkumpul. Lipus dan ayah Mada akhirnya tertarik, terkena tipu dari Tinus. Setelah saya pikir-pikir,
Bagaimana kalau Ibu kerja di luar negeri saja? Mungkin Ibu pernah mendengar tentang TKI, TKW. Itu loh, orang yang bekerja ke luar negeri. Saya harus jadi TKI. Ya sebetulnya saya juga tidak ikhlas, Bu. Tapi masih ingat kan waktu kita menikah, banyak biaya yang harus dikeluarkan sehingga kita harus berutang. Sekarang saya sudah berusaha keras menarik ojek setiap hari, tapi itu tidak cukup untuk kita membayar hutang. Saya tahu yang Ibu pikirkan. Tahu. Tapi di sana itu hanya butuh perempuan. Saya yang seharusnya bekerja keras untuk keluarga. Tapi Tinus bilang hanya perempuan yang mereka perlukan. Laki-laki tidak diperlukan di sana. Ibu jangan khawatir. Nanti uang yang Ibu kirimkan akan saya tabung untuk modal usaha. Selanjutnya Ibu bisa pulang. Nanti saya yang akan terus bekerja. Bapak tidak apa-apa kalau saya tinggal sendiri. Sebenarnya saya tidak mau Ibu pergi. Tapi demi masa depan, saya rela menunggu bertahun-tahun. Begitu ya? Bapak pasti sengaja ini. Bapak pasti mau kawin lagi ya? Ibu cantik, Ibu itu paling cantik di sini. Buat apa saya cari orang lain lagi? Buat apa? Tidak penting. Yang penting sekarang masa depan kita. Untung sekarang kita belum punya anak. Tapi kalau sudah punya anak, kita mau kasih makan apa? Sementara hutang masih banyak. Bapak janji jangan selingkuh ya. Bapak janji tidak akan selingkuh. Bapak tidak akan buat aneh-aneh. Percaya saja sayang. Masa kerja di luar negeri gampang begitu? Nanti kalau saya kena siksa seperti di TV itu bagaimana? Banyak yang pulang sudah jadi mayat, disiksa, disetrika. Saya takut. Buktinya Tinus pulang dengan selamat. Punya TV besar, rumah sudah direhab, jadi bagus. Itu kan karena dia pergi 3 atau 4 tahun di Malaysia. Sekarang pulang sudah sukses. Soal Ibu disetrika, tidak akan. Percayalah. Karena di sana akan ada orang-orang yang urus Ibu. Saya akan telepon terus itu petugas-petugas supaya jaga istriku. Kan saya juga tidak mau istri saya disetrika di sana. Janji ya. Janji, swear, betul. Begini saja, Bu. Nanti kita pergi ke kepala desa supaya Ibu dengar sendiri penjelasan kepala desa. Setahu saya, orang lain berangkat memang lewat kepala desa. Kepala desa tahu informasi yang jelas. Jadi bagaimana kalau kita ke sana? Tapi senyum dulu toh. Nanti kita pergi ke kepala desa bilang, "Kenapa Ibu cemberut terus? Jangan menangis toh." Pokoknya awas, jangan selingkuh loh. Iya, tenang saja. Saya tidak akan selingkuh. Mau kan? Senyum dong. Setelah percakapan itu, Mince mengajak saya. Siapa tahu saya tertarik untuk mencari rejeki ke luar negeri. Saya berpikir-pikir untuk mengambil kesempatan itu. Dan akhirnya tertarik juga. Kami berdua pun berkunjung ke rumah Bapak Kepala Desa. Bapak Cornelius adalah kepala desa kami. Dia banyak bercerita tentang seluk-beluk pekerjaan di luar negeri sana. Kebetulan beliau sering mendengar cerita dari kepala desa lain atau mendapat penyuluhan dari Disnaker Trans maupun dari LSM. Mau pergi kerja ke luar negeri? Iya, Pak. Jujur saja ya, di sini juga banyak pekerjaan kan. Kalian bisa pelihara babi, pelihara sapi, kambing. Lihat itu, lahan luas-luas di sana. Buat apa pergi ke sana? Memang betul, pergi ke sana itu bisa dapat uang banyak. Tapi kalian harus pintar. Ini bukan pergi untuk kalian jalan-jalan. Jangan sampai sudah pergi lama-lama di sana. Di sini tidak ada hasilnya. Bapak Cornelius bilang, kami cukup kerja 3-5 tahun saja. Jangan lama-lama. Apalagi kalau meninggalkan suami sendirian. Ini sama dengan memberi daging ke komodo. Uang yang kalian dapat di sana harus ditabung. Jangan dihambur-hamburkan. Pakai untuk yang perlu-perlu saja.
Jangan pakai bergaya, supaya nanti ketika kembali, uang bisa dipakai untuk usaha. Dan ada hasilnya. Nanti minta tolong LSM untuk bikin pelatihan supaya bisa kelola uang hasil kerja dengan baik. Supaya masa depan baik. Tidak harus pergi bolak-balik kerja ke luar negeri sana. Lipus, Iya, Pak. dengar ya. Ya. Kamu harus berhenti mabuk. Mince pergi kerja setengah mati di sana. Kamu di sini enak-enak. Pakai uang untuk mabuk-mabuk. Bisa janji tidak? Bisa, Pak. Nah, kemudian saya mau beritahu kalian. Memang betul, pergi kerja di luar negeri itu ada uang banyak. Ya tapi ada syaratnya. Yang pertama, Mince harus punya keterampilan. Mince bisa apa? Dia bisa menyapu lantai, Pak. Menyapu lantai. Nelji, Saya bisa mencuci, memasak, mengepel juga. tidak cukup hanya itu. Kalian mesti ikut pelatihan di BLK. Karena di sana ada latihan tata laksana rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga di sana berbeda dengan di kampung sini. Misalnya mencuci. Kalau kalian di sini kalian kucek-kucek, di sana itu pakai mesin. Kalian mesti belajar cara pakai mesin cuci itu bagaimana. Mesin cuci, seperti yang di TV-TV itu, Bapak. Iya, seperti yang di TV-TV. Kalau di kampung-kampung belum ada mesin cuci, Bapak. Memang belum ada, makanya saya beritahu kalian. Jangan senang-senang pergi ke sana. Kerja menjadi pekerja migran itu atau jadi TKI itu beresiko. Ada banyak kasus yang sudah menimpa pekerja migran kita. Karena kerja penuh resiko di sana, kalian mesti ikut jalur resmi. Jangan sampai terkena tipu calo-calo di sini. Sekarang banyak calo di sini, masuk ke kampung-kampung. Kalau calo TKI itu resmi atau tidak, Bapak? Ya, itu tidak resmi toh. Jadi, Tinus tidak resmi. Kamu percaya itu Tinus lagi. Tapi Tinus itu sudah kaya, Bapak. Ya, makanya ini saya mau beritahu kalian. Kalian lihat pekerja migran kita di luar negeri sana, ada yang disiram air panas, disetrika, disiksa. Jadi, kalau kalian dianiaya, pemerintah akan bantu. Maksud saya, kalau kalian ikut jalur yang resmi, kalian tidak akan dapat masalah di sana. Dan kalaupun dapat masalah, bisa diurus pemerintah. Lipus, kalau Mince di sana, ini misalnya, kalau Mince sudah sampai 2 atau 3 bulan tidak telepon ke rumah, kamu jangan diam saja. Kamu pergi ke BP3 TKI, salah satu badan pelayanan yang mengurus masalah pekerja migran. Pergi cari tahu tentang dia. Terus, jangan lupa cek perusahaan apa yang merekrut kalian, yang mendaftarkan kalian untuk berangkat. Periksa baik-baik, perusahaan resmi atau tidak. Terakhir, kalau kalian sudah memenuhi syarat dari Disnaker, ada hal-hal yang menyangkut surat dari desa, saya siap bantu. Tapi ingat, kerja di kampung sendiri lebih baik daripada kalian pergi kerja di luar negeri. Mengerti tidak, Nelci? Mince? Yang penting, saya sudah sampaikan informasi. Baiklah, yuk minum dulu. Beberapa hari kemudian, Tinus datang lagi. Kali ini, dia mendatangi bapaknya Made untuk tanya mau ikut pergi ke luar negeri atau tidak. Tinus sedikit memaksa. Dia desak bapaknya Made untuk terima tawarannya. Semua aman saja, tenang saja. Nanti saya jamin akan urus dia. Saya urus semua surat-surat dan keperluan lainnya. Ada Oko Mama kan? Lalu Tinus memberi amplop berisi uang yang dapat digunakan ayahnya Made untuk apa saja. Bayar hutang, biayai sekolah, atau kasih mama belanja keperluan rumah tangga. Malah Tinus bilang kalau ada bonus motor dari perusahaan, uang muka sudah dibayar, nanti cicilan potong dari gajinya Made. Karena tergoda janji manis Tinus,
Ditambah hadiah motor, uang, dan TV, Ayah Mada akhirnya setuju agar Mada dibawa Tinus bekerja ke luar negeri. Hal yang sama juga dialami oleh saya dan bapak saya. Tinus datang bawa uang dan oko mama. Tapi bapak saya langsung menolaknya. Tidak mau, saya tidak mau. Udah, ambil saja. Beli sapi juga bisa. Lebih baik kamu pulang saja. Biar kami kerja di kebun saja. Capek-capek tidak bawa apa-apa. Yang penting kamu bawa uang tuh pulang sekarang. Udah, ambil Saya saja. tidak mau jual anak. Kalau mau cari kerja, cari saya ya. Sudah, pulang saja kamu. Ya. Selamat sore. Sore. Sesuai saran Pak Cornelius sebagai kepala desa, maka saya dan Bapak pergi ke Disnaker Trans. Bapak dan saya bertemu dengan pegawai Disnaker Trans. Ini prosedur dan persyaratannya. Saya baca dulu ya, Pak. Prosedur menjadi pekerja migran. 1. Mendaftarkan di Disnaker Trans, kemudian diuruskan keberangkatannya di Perusahaan Penempatan Kerja Migran Indonesia atau bisa disingkat menjadi P3MI. Sebelumnya dikenal dengan sebutan PJTKI atau PPTKIS. Daftar P3MI resmi bisa dilihat di website BNP2TKI atau periksa di Disnaker Trans atau LSM. 2. Menggunakan dokumen asli, jangan palsukan data. 3. Ikut seleksi wawancara dan administrasi. 4. Membuat paspor di kantor imigrasi di NTT ada di Kupang, Atambua, Merauke, dan Labuan Bajo. 5. Ikut pelatihan di BKLN, informal pelatihannya 200-600 jam atau 20-60 hari, tergantung negara tujuan. Formal biasanya tidak ada pelatihan atau dilatih langsung di tempat kerja. 6. Perekaman EKTKLN, elektronik KTKLN. TKI bisa dibantu fasilitasi oleh P3MI. Tetap harus urus sendiri untuk sidik jari. TKI mandiri juga harus punya IKTKLN. 7. Diuruskan visa kerja. 8. Tanda tangan kontrak kerja. 9. Ikut program asuransi. 10. Ikut pembekalan akhir keberangkatan PAP yang diadakan oleh BP3TKI. Panjang juga prosesnya. Tidak ada yang lebih cepat lagi, Pak, untuk pergi ke luar negeri. Oh, tidak ada, Pak. Ini cara yang paling benar dan paling cepat. Kalau Bapak ingin anak selamat, sebaiknya ikuti prosedur yang Bapak sudah baca tadi. Sehingga alamat Bapak, alamat anak Bapak kerja di sana, semuanya lengkap. Sehingga nanti jika ada apa-apa di sana, kami bisa hubungi Bapak. Yang kami takut itu berangkat tidak jelas, itu bisa terjadi trafficking. Trafficking? Trafficking itu apa toh, Bapak? Trafficking itu adalah perdagangan manusia. Manusia juga ada yang jual, Pak. Iya, jangankan sayur dan ikan. Sekarang manusia pun sudah banyak dijual. Kami sarankan anak Bapak berangkat lewat prosedur ini. Kalau tidak lewat prosedur ini, kasihan nanti. Kalau calon minta anak Bapak bekerja di sana, bukan sebagai pembantu rumah tangga, malah jadi pekerja seks. Ih, ngeri, saya jadi takut. Jangan takut. Kalau lewat prosedur, maka adik aman. Tidak ada masalah. Jangan ada calo datang ke Bapak, janji memberangkatkan anak Bapak ke Malaysia. Tapi akhirnya mereka rekrut secara ilegal, bukan legal. Banyak terjadi loh di daerah kita sekarang. Anak Bapak mau ikut prosedur. Ini ada persyaratannya. Ini persyaratan lengkapnya. Silakan dibaca dulu ya, Pak. Lengkapi berkas ini semua, baru Bapak bawa kembali ke kami. Selanjutnya, kami tunjuk P3MI mana yang nanti bisa bantu berangkatkan anak Bapak. P3MI ini dulunya disebut PJTKI atau PPTKIS. Baik, Pak. Kami sudah dapat informasi banyak dari Bapak. Jadi kami pulang dan bicarakan dulu. Nanti kami akan kembali lagi. Terima kasih banyak ya, Pak. Coba Nelci keluarkan itu surat-suratnya. Kumpulkan syarat-syaratnya. KTP. Sehat jasmani. Saya sehat kan, Pak?
Sehat, sehat. Nah, ini persyaratannya. Ya, sudah semua. Tunggu dulu. Sudah siap mental belum? Bapak ini, saya sudah siap sesuai persyaratan. Kita kan tidak ikut-ikut calo, Pak. Tidak. Ini kan ikut resmi. Kemarin kita sudah pergi bertemu dengan Pak Hasan. Jadi Pak Hasan bilang yang penting sesuai dengan prosedur. Karena sudah lengkap, besok kita urus. Besok kamu beli materai lalu pergi ke Bapak Kepala Desa. Minta Kepala Desa tanda tangan surat-surat ya. Saya taruh sini ya, Pak. Ya, simpan yang baik. Sekarang tolong kamu ambilkan makanan Bapak ya. Akhirnya, setelah ikut pelatihan di BLKLN, saya belajar bahasa negara tujuan. Karena saya hanya bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah saja. Kalau ambil itu barang, kalau tanya uncle ini harganya berapa gitu. Sampo and Uber ngantrinya habis, men. Makanya harus ikut pelatihan. Saya belajar banyak di sana. Kadang saya bingung juga, tapi lebih baik supaya saya tahu dan saya punya keterampilan cara pakai alat-alat di tempat kerja, supaya saya dapat bekerja dengan baik dan jangan sampai kena pukul di sana. Sebulan kemudian, saya ketemu Mince di sana. Dia juga ikut pelatihan. Ternyata dia juga sudah penuhi persyaratan. Setelah latihan selama 3 bulan, akhirnya saya lulus tes kompetensi dan siap pergi ke Malaysia. Sebelum kami berangkat, kami mengikuti pembekalan akhir keberangkatan. Seorang petugas BP3 TKI menerangkan ke saya dan calon pekerja migran lain yang akan berangkat ke Malaysia. Selamat datang di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kupang atau BP3 TKI Kupang. Dalam kegiatan kita yaitu pembekalan akhir keberangkatan atau kita bisa sebut dengan PAP. Ada beberapa hal pokok yang perlu adik-adik ketahui. Pertama, adik-adik harus memahami hak-hak sebagai pekerja migran Indonesia. Yang kedua, dokumen-dokumen apa saja yang bisa kita pegang sendiri atau minimal fotokopi. Yang paling penting adalah paspor dan visa kerja. Apabila dokumen-dokumen itu disimpan oleh majikan atau agen, maka kita harus menyimpan fotokopi dokumen tersebut. Yang ketiga, kita harus menyimpan nomor kontak atau kartu nama agen agar kita bisa berkomunikasi atau berkonsultasi jika mengalami masalah. Keempat, pekerja migran sebaiknya punya HP sendiri sehingga tidak perlu tergantung pada majikan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Selanjutnya, simpan nomor-nomor penting di negara tujuan. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI, hotline pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Negara Tujuan. Selanjutnya, jika mengalami masalah, ada tempat-tempat yang bisa kita tuju. Misalnya saat kita harus melarikan diri, pergi ke KBRI atau KJRI. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus tahu alamatnya. Kemudian kita bisa pergi ke tempat ibadah seperti gereja atau masjid, atau cari bantuan dari tetangga, teman di negara tujuan. Terakhir, beritahu nama, nomor kontak, dan alamat majikan kepada keluarga di Indonesia. Setelah PAP, saya menuju Malaysia dengan pesawat terbang. Karena kalau pakai ojek, tidak akan sampai-sampai. Kawan saya Mince menuju ke Hong Kong.
Dia jadi asisten rumah tangga di Hong Kong. Lain cerita dengan satu teman saya bernama Mada. Memang kasihan betul dia. Umurnya belum cukup, masih di bawah 18 tahun. Tapi karena dia sudah terima okomama, ditambah lagi desakan ekonomi dan mulut manis si Tinus, akhirnya ayahnya setuju. Tinus membuat surat-surat palsu. Tinus pakai data palsu semua untuk buat KTP dan paspor untuk Mada. Kasihan sekali Mada. Dia berangkat ke Malaysia pakai visa turis, tidak pakai visa kerja, tidak pakai izin kerja yang jelas. Dan akhirnya Mada jadi korban trafficking. Di tempat kerja di Malaysia, nasib Mada tidak baik. Itu karena dia tidak ikut prosedur dengan benar. Sudah begitu, dia tidak dapat pelatihan dan pembekalan yang cukup. Dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya bekerja. Dia juga tambah susah karena tidak tahu cara pakai alat rumah tangga. Karena alat di Malaysia lebih canggih, tidak sama dengan di kampung. Tambah susah lagi, Mada tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena tidak bisa pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris yang digunakan sama majikan dalam berkomunikasi di sana. Tambah naas lagi, karena dia sering buat kesalahan, maka setiap hari dia kena pukul, kena caci maki dari majikan. Bahkan suatu kali, dia merusak pakaian majikan yang mahal. Mada disetrika punggungnya. Mada, awak buat baju saya bagaimana, Mada? Rusak sudah baju saya, Mada. Awak harus tahu baju saya beli banyak mahal. Kalau saya nak balik awak ke Indon sajalah. Tak payah awak kerja ke Malaysia lah. Awak tak bisa buat kerja lah awak. Awak bulan ini saya tak bagi seleri. Rasalah awak, rasain Mada. Lain kali awak tak boleh buat begitu lah, Mada. Awak banyak degil, banyak stupid lah awak. Tak bisa buat kerja. Ini karena dia tidak ikut pelatihan, ikut jalur pendek. Mau gampang, malah jadi begini. Mada pernah berpikir untuk kabur, tapi dia takut ditangkap polisi karena tidak ada surat-surat yang resmi. Mada juga ingat Tinus. Dia pernah bilang kalau tidak ada dokumen, maka akan dapat hukuman berat dan penjara lama. Dia juga tambah takut karena belum melunasi biaya waktu berangkat ke Malaysia. Setiap hari dia kena pukulan. Maka suatu saat, dia melawan majikan. Dia pukul kepala majikan dengan palu. Akhirnya majikannya mati. Sekarang Mada masuk penjara sambil menunggu putusan. Setiap hari hanya menangis saja dalam bui. Ancaman hukuman yang dia dapat adalah hukuman mati. Sambil menunggu keputusan akhir, Mada hanya bisa berdoa dan berharap supaya dia tidak dapat hukuman mati. Saya sendiri pertama kali kerja jadi pembantu, saya kira ini pekerjaan mudah. Ternyata saya bekerja setiap hari, tetapi tidak ada hari libur sama sekali. Bahkan, saya tidak ada waktu untuk beribadah. Suatu ketika, saya mendapat tawaran bagus. Saya dapat tawaran bekerja di restoran. Katanya gajinya lebih besar. Saya tergoda, lalu saya kabur dari majikan lama. Saya bekerja di restoran dengan majikan baru, tidak pakai dokumen resmi. Setelah kerja di restoran, ternyata keadaan lebih parah. Saya diperlakukan tidak baik oleh majikan. Kerja dari pagi sampai malam, tidak ada libur. Lebih parah lagi, sudah 1 bulan saya kerja, tidak ada gaji sama sekali. Hancurlah semuanya. Habis kerja, saya masuk ke kamar. Saya merasa capek sekali. Saya mulai sadar kalau sudah buat banyak kesalahan. Saya melanggar kontrak kerja sampai keadaan jadi begini. Tidak lama kemudian, saya mulai cari dokumen-dokumen yang disimpan, yang saya sembunyikan di bawah kasur.
Saya buka fotokopi dokumen-dokumen itu dan lihat satu persatu. Saya cuma punya fotokopian saja, karena semua dokumen asli ada di majikan. Setelah itu, saya mulai bergerak ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Pak Polisi menyuruh saya pergi ke Kedutaan Besar RI di Malaysia untuk melaporkan masalah ini. Di sana saya mengaku salah. Akhirnya, saya sempat ditahan di tahanan pusat imigrasi. Untungnya, tidak lama masalah ini selesai. Saya dipulangkan ke Indonesia. Selama di Malaysia, saya tidak dapat uang sama sekali. Sampai di Indonesia, saya tidak langsung ke kampung. Saya tidak enak hati dan malu dengan bapak dan tetangga. Kasihan bapak saya. Saya tidak punya uang untuk diberikan kepada bapak di rumah. Maka saya tinggal di Bali. Saya cari kerja di sana. Tidak terasa, sudah 3 tahun saya di Bali. Waktu berlalu dengan cepat. Saya dengar kabar kalau Mince sudah balik ke kampung. Halo, Mince. Kamu di mana? Saya mulai cari kabar dia, dan akhirnya kami mulai banyak bercerita lewat FB. Mince cerita, waktu di Hong Kong, Mince kerja baik, hidup baik. Dia lakukan semua yang diajarkan saat pembekalan di Indonesia dengan baik. Akhirnya, dia menikmati hasilnya. Gaji yang dia dapat sebagian besar dia tabung. Penghasilannya dia nikmati saat dia pulang kampung. Mince beli alat salon supaya dia mulai usaha sendiri. Sekarang dia punya uang. Pelan-pelan dia akhirnya beli anak babi untuk mulai diternak. Tidak terasa, saya sudah 5 tahun pisah dengan keluarga. Hari ini saya pulang. Saya bertemu keluarga dan kawan lama. Rasanya bangga sekali pada Mince. Sudah 2 tahun dia punya usaha berjalan mulus. Dia mulai banyak kemajuan, usaha salonnya berkembang bagus, dan sekarang sudah punya anak buah. Lipus juga sudah mulai baik hidupnya. Dia mengelola peternakan babi bersama bapaknya. Sekarang, di desa kami, Mince kadang-kadang membantu penyuluhan di kelompok-kelompok masyarakat di desa binaan dari LSM. Dia berbagi cerita sebagai TKI yang berhasil. Hari ini saya mau berbagi tips dan trik untuk bekerja di luar negeri, supaya ibu-ibu semua bisa pergi ke sana dengan aman, bisa melewati proses yang aman, dan juga bisa pulang ke keluarga dengan keadaan yang aman. Tips yang pertama, jujur, bangun kepercayaan dengan majikan. Contohnya, kalau ibu-ibu sedang mengepel rumah, terus menyenggol pot bunga yang bagus milik majikan, terus pecah. Bicara jujur aja, bilang itu saya yang pecahkan. Jangan karena takut, lalu ibu-ibu menyembunyikan pot bunga itu, terus dibuang di belakang. Giliran nanti majikan datang, nanti bilang tidak tahu siapa yang pecahkan. Dia akan marah besar. Jadi lebih baik jujur saja. Jadi ketika ada hal kecil, ibu-ibu berani jujur, maka kedepannya majikan akan lebih percaya. Jangan melakukan pelanggaran selama berada di rumah majikan. Adaptasi, ikuti pola kerja sesuai keinginan majikan. Harus rajin bekerja. Misalnya hari ini harus memasak, harus mencuci, harus mengepel, harus menyetrika, harus menjaga anak, memberi makan anak, menidurkan anak. Ya semua itu harus beres dalam 1 hari. Jadi jangan enak telepon-teleponan dengan suami atau yang lainnya, main Facebook misalnya. Akhirnya sudah malam mau jam tidur, sudah capek, tapi pekerjaan belum selesai. Pelajari bahasa dengan baik. Di sana kita tidak pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah kita. Di sana kita pakai bahasa Inggris. Jangan khawatir, nanti kita diajarkan di BLK saat sebelum berangkat ke sana.
Terus sampai di sana, kalau agak takut berbicara dengan majikan, ajak anaknya mengobrol atau kawan yang sudah bekerja di sana duluan. Mungkin lewat SMS atau Facebook, coba belajar pakai bahasa Inggris, pasti akan terbiasa. Jalin komunikasi yang baik dengan majikan. Contoh, jalin komunikasi dengan baik itu seperti tadi. Harus kuasai bahasanya dengan baik, supaya kalau majikan bicara, kita tidak salah jawab. Jangan boros. Sebenarnya ini hak kita yang mau kerja di sana ya. Terserah kita mau apakan uang punya kita. Namanya kita yang capek, tapi kita pergi sana mau merubah nasib keluarga. Jadi tabung dan kirim ke keluarga. Minta juga keluarga untuk buka usaha, supaya kalau pulang kita bisa lihat, oh saya pergi ke sana tidak sia-sia. Jangan hamil, karena selama bekerja di luar negeri, pekerja migran tidak boleh punya anak selama masa kerja. Dan kalau sampai hamil, akan dideportasi. Bukannya tidak boleh pacaran, tapi pacaran yang baik-baik. Intinya, selama kontrak kerja belum habis, jangan sampai hamil. Rajin-rajin kontak keluarga. Jalin komunikasi dengan keluarga dan jaga kepercayaan pasangan, suami atau istri. Supaya keluarga tahu kalau kita baik-baik saja. Jangan sampai karena sudah sibuk kerja, sibuk bagaimanapun, harus sempatkan telepon suami, anak, atau keluarga untuk yang belum menikah. Jangan sampai mereka pikir ada apa-apa, padahal kita di sana baik-baik saja. Mereka mulai lapor kiri kanan di sini untuk cari kita, padahal kita baik-baik saja. Terakhir, dan yang paling penting, harus berani mempertahankan hak dan membela diri. Terlebih lagi jika pekerja migran tidak melakukan kesalahan. Berani di sini maksudnya berani pertahankan hak dan membela diri. Misalnya kita dipaksa harus kerja di luar kontrak kita. Contoh, kontrak kita itu untuk kerja di rumah tangga. Jadi punya tugas bersihin rumah. Tapi tiba-tiba sampai sana dikasih kerja di hotel. Dan jadi pekerja seks misalnya. Itu kan di luar kita punya kontrak. Di situ keberanian itu penting. Kita harus berani bicara bahwa ini bukan kontrak saya. Kontrak yang saya tanda tangan itu bukan seperti ini. Saya tidak terima. Kan kita sudah punya nomor telepon penting untuk dihubungi. Bisa langsung telepon, bilang di sini terjadi pelanggaran. Pemerintah dari sini akan bantu. Kita juga bisa telepon keluarga dan keluarga pasti akan lapor ke kantor BP3 TKI. Ini akhir cerita kami. Kami bertiga punya jalan cerita berbeda-beda bekerja ke luar negeri. Cerita Mince bisa jadi contoh untuk kita semua yang mau kerja di luar negeri. Jangan seperti saya. Awalnya saya sudah ikut aturan baik-baik. Tetapi sampai di sana saya mulai langgar semua kontrak. Akhirnya saya pulang tanpa hasil. Jangan juga seperti Mada yang akhirnya memutuskan untuk jalur cepat ikut calo. Dia tidak mengikuti prosedur yang benar. Mada pakai banyak dokumen palsu. Akhirnya, sampai di luar negeri, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Semoga saja cerita Mince bisa jadi pelajaran yang berarti buat kalian semua yang mau pergi bekerja di luar negeri.
mula-mula itu kasih tahu bilang itu gaji besar dan kita pulang itu akan bawa uang banyak. Dan juga dia bilang nanti kalau pergi kita urus kamu pergi, kamu pulang itu bukan untuk kami tapi kamu bawa itu uang itu untuk kamu sendiri. Tapi mana bukti kita di sana bukan baik, tapi di sana bukan di sana kita bahagia, tapi kita macam masuk neraka. Jadi jangan gampang percaya orang yang bujuk untuk ke sana. Ya, kita harus berani. Kita jangan kita pergi cari uang, orang injak kita di tengkuk kita lah. Satu kali dia ngomong, kita jangan bentak dia dulu. Kita dengar apakah itu kita benar atau salah. Kalau kita salah, kita diam. Tapi kalau kita benar, posisi benar, jawab saja dia. Tidak boleh takut. Kalau kita takut, dia sedikit omong, dia bisa kadang dekat dengan minyak panas, dia siram kita. Atau dia dekat dengan, sementara di ayen dia punya baju, dia cap kita pakai itu, gosok pakaian. Kita celaka lah. Pesan saya selaku tokoh masyarakat agar calon TKW, TKI jangan kita tergiur dengan pemberian okok mama, karena belum tentu orang memberikan okok mama dengan maksud dan tujuan yang baik. Seperti sebuah pepatah mengatakan, bermuka domba berhati singa. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil sebuah keputusan, karena sebuah keputusan dapat menentukan kehidupan seseorang ke depannya.